Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Bali darurat sampah, pemerintah diminta berikan solusi konkret. Ex-TPA Suwung akan jadi ruang terbuka hijau. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukadana Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, mahasiswa meminta pemerintah Provinsi Bali memberikan solusi konkret terhadap persoalan sampah yang terus menjadi polemik di tengah masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM UNUD saat menggelar orasi di depan kantor DPRD Bali pada hari Rabu 22 April 2026 sebelum menggelar dialog dengan Gubernur Bali, DPRD Bali, dan DLHK Provinsi Bali. Dan berikut hasil wawancara rekan kami Ari Wiratmaja dan juru kamera Kadek Putra bersama Ketua BEM UNUD Gongurah. Hidup rakyat Bali! Mari kita lawan! Mari kawan-kawan, saya mengundang kalian untuk bisa menyampaikan pendapat itu bersama. Pemirsa, Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Universitas Udayana menggelar seruan aksi dan tuntutan dialog terbuka Bali darurat sampah hari ini Rabu 22 April 2026 di kantor DPRD Bali. Setidaknya 200 massa aksi turun pada seruan aksi ini dan menuntut dialog terbuka. Dan saat ini para massa aksi sudah berkumpul di depan kantor DPRD Bali dan sebelumnya juga melakukan loksmat dari parkir timur lapangan Renon dan Pasar. Dan untuk mengetahui apa saja sih sebenarnya yang menjadi seruan nantinya dan tuntutan para mahasiswa, saat ini saya bersama dengan Ketua BEM daripada Universitas Udayana, yaitu I Gusti Ngurah Oka. Selamat pagi. Ya, pagi. Ngurah, ini apa sih sebenarnya yang menjadi seruan nanti yang pada dialog nanti yang akan disampaikan oleh pemerintah? Ya, tentunya di sini menjadi permasalahan ketika masyarakat sudah diterapkan untuk peraturan, namun masyarakat itu sendiri masih belum tahu peraturan itu apa. Dan tentunya itu tidak hanya bisa berlaksana sendiri, dan peraturan itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah sekalian untuk bisa melakukan sosialisasi dan juga penyediaan fasilitas. Itu dua poin itu yang kita tuntut hari ini, karena permasalahannya adalah ketika masyarakat sudah memilah, ketika masyarakat sudah melakukan dan menegakkan peraturan itu, namun fasilitas dari pemerintah, namun kesiapan dari pemerintah ternyata masih belum siap untuk bisa melaksanakan peraturan itu. Maka dari itu kita bersama-sama mahasiswa di sini resah atas sikap-sikap itu dan pernyataan-pernyataan. Kemudian saya harap juga drama-drama politik, drama-drama yang terjadi di permasalahan ini sangat-sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat. Yang rugi adalah masyarakat ketika elit-elit politiknya semua itu berantem di atas, sedangkan permasalahan ini tidak pernah selesai. Maka kami menuntut solusi konkret dan kebijakan konkret untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Karena ini adalah permasalahan yang tersistem dari tahun 2008 juga sudah sebetulnya peraturan dan undang-undang tentang sampah itu keluar, namun belum ada tindakan nyata dari pemerintah Provinsi Bali hingga saat ini. Terkait dengan pernyataan daripada Menteri LH kemarin yang menyatakan akan Agustus akan ditutup TPA Suwung ini, seperti apa yang akan disampaikan kepada pemerintah sendiri? Ya, karena kan sebetulnya di Agustus ini akan ditutup rencananya dan diperpanjang. Ini diperpanjangnya mau sampai kapan? Karena ketergantungan dan kemanjaan ini tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dilanggengkan seperti itu. Ini harus ada kesiapan langsung secara fasilitas ataupun kesiapan secara mental dari masyarakat dan pemerintah untuk bisa melaksanakan dan menyelesaikan permasalahan sampah ini. Maka dari itu saya betul-betul tegas untuk permasalahan jawaban atas Menteri Lingkungan Hidup tentang permasalahan di TPA Suwung ini hanyalah solusi singkat, hanyalah solusi jangka pendek, tidak menghasilkan jawaban konkret untuk menyelesaikan permasalahan ini secara sistemik. Maka dari itu kita menuntut di hari ini untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu bersama-sama. Terima kasih Ngurah Oka atas wawancaranya bersama Bali TV. Dan pemirsa, nanti masa aksi juga akan diterima oleh Gubernur Bali dan juga perwakilan dari DPRD Bali serta DLHK Provinsi Bali. Dan masa aksi saat ini sedang melakukan orasi di depan kantor DPRD Bali dan sekitar ratusan masa aksi bergiliran seperti itu, perwakilannya melakukan orasi di depan kantor DPRD Bali. Dari depan kantor DPRD Bali, Ari Wiratmaja dan Kadek melaporkan.
Gubernur Bali Wayan Koster menerima ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana untuk berdialog terbuka terkait krisis pengelolaan sampah. Dialog berlangsung di Wantilan DPRD Bali hari Rabu 22 April 2026. Kedatangan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana sebelum dialog terbuka sempat menggelar aksi di pintu masuk kantor DPRD Bali. Akhirnya para mahasiswa diterima Gubernur Bali Wayan Koster dan pimpinan DPRD Bali yang didampingi OPD terkait. Dalam dialog terbuka, para mahasiswa dari perwakilan fakultas ini menyuarakan kritik terhadap kondisi pengelolaan sampah di Bali yang dinilai belum optimal, mulai dari sistem kebijakan hingga penegakan hukum. Selain itu, mahasiswa menyampaikan berbagai tuntutan terkait penanganan sampah, termasuk evaluasi kebijakan dan solusi konkret jangka panjang. Menanggapi hal itu, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan bahwa kebijakan penutupan TPA Suwung merupakan bagian dari upaya pembenahan sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh di Bali, khususnya di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Ia juga memaparkan skema penanganan sampah berbasis sumber sebagai solusi berkelanjutan. Saat ini baru sekitar 30% sampah berhasil ditangani di sumbernya. Meski begitu, tren menunjukkan peningkatan signifikan dengan sekitar 70% warga mulai memilah sampah dari rumah tangga. Koster mengungkapkan kondisi TPA Suwung yang sudah beroperasi sejak 1984 kini dalam kondisi kritis. Tidak bisa lagi hanya mengandalkan TPA. Kita sedang bangun sistem yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Tumpukan sampah mencapai 45 meter dan menimbulkan dampak pencemaran serius, mulai dari bau, pencemaran air hingga laut. Sekarang ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, tidak boleh ada open dumping. Sejak 2008, sekarang 2026, sudah berapa tahun? 18 tahun, belum berjalan pengelolaan sampah ini. Larangan terhadap open dumping ini di seluruh Indonesia yang namanya TPA semuanya adalah open dumping. Ini yang dilarang. Maka Menteri Lingkungan Hidup dan saya juga sebagai Gubernur, Bupati Badung dan Wali Kota Denpasar sangat setuju untuk menutup TPA Suwung karena ini tidak sesuai dengan undang-undang. Open dumping itu dilarang. Maka masuklah proses hukum. Mantan Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Bali dijadikan tersangka dalam kaitan dengan pengelolaan sampah. Inilah yang harus kita selesaikan. Jadi yang dorongan adik-adik untuk mempercepat pengelolaan sampah di Bali harus selesai sama. Saya sebagai gubernur juga sama. Wali Kota Denpasar juga sama. Bupati Badung juga sama. Bupati Bali sebalik sama. Tapi ada yang prioritas yang harus kita selesaikan. Dialog berlangsung dinamis dengan mahasiswa berharap adanya langkah nyata dan mengaudit pengelolaan sampah, maksimalkan TPST yang ada agar menangani persoalan sampah yang semakin krusial di Bali segera teratasi. Ada memperbaiki pola komunikasi dan mengembalikan kepercayaan kita. Dari gubernur itu sendiri, kami mengharapkan nanti masyarakat semua bisa optimis dan menghentikan drama-drama kontroversial yang ada. Kami sangat-sangat mengharapkan itu. Kemudian kami juga ingin untuk membentuk satuan tugas khusus untuk menyelesaikan permasalahan sampah ini untuk dipercepat, baik dalam penyelenggaraan dananya, baik dalam penyelenggaraan di lapangan implementasi. Selama ini kan alasannya itu, peraturan ada tapi implementasi di lapangan tidak ada. Itu tanggung jawab siapa? Pemerintah Provinsi Bali menegaskan akan terus membuka ruang dialog dengan berbagai pihak termasuk mahasiswa dalam mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan sampah di Pulau Dewata. Winato dan Angkat Wirawan Bali TV. Ex-TPA Suwung akan jadi ruang terbuka hijau. Kami akan segera kembali dengan laporannya. terus mengalir.
Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gerehe astro gerehe setri ngeten ya. Aneka tua eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sakaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, menjawab kekhawatiran publik terkait masa depan lahan ex-TPA Suwung yang akan ditutup total pada tanggal 1 Agustus 2026. Gubernur Bali Wayan Koster memastikan kawasan tersebut tidak akan dikomersialisasikan. Pemerintah justru akan merehabilitasi lahan menjadi ruang terbuka hijau untuk masyarakat. Penegasan ini disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat dialog terbuka bersama ratusan mahasiswa BEM Universitas Udayana di Wanilan DPRD Bali, Rabu siang 22 April 2026. Dalam dialog, Koster memastikan tidak akan ada pembangunan mal maupun proyek pariwisata di atas lahan ex-TPA Suwung. Untuk pembangunan kawasan terbuka hijau, fasilitas umum untuk jogging track dan sebagainya, bukan untuk bangun mal. Bukan untuk bangun fasilitas pariwisata seperti yang dicurigai oleh sejumlah pihak selama ini. No, nggak ada. Saya niat baik. Bali ini butuh taman terbuka hijau yang cukup, perlu kinahan karena daerah wisata. Jadi itu akan menjadikan tempat ruang terbuka hijau dan taman serta jogging track. Ini yang sedang kita lakukan. Jadi sekaligus saya ingin mengklaimkan, nggak ada niat ini akan dijadikan kontrak dengan investor, nggak ada. Saya jaminannya sebagai gubernur. Ini skala saya lakukan. Oke? Ini skala catat omongan saya. Ini skala. Pemerintah Provinsi Bali juga telah menetapkan penutupan TPA Suwung secara bertahap mulai 1 April 2026. Hanya sampah anorganik dan residu yang diperbolehkan masuk. Namun saat ini dibolehkan kembali sampah organik ke TPA Suwung dengan pembatasan hanya 2 kali seminggu. Kemudian 31 Juli 2026 menjadi batas akhir operasional terbatas dan per 1 Agustus 2026 TPA Suwung resmi ditutup total. Pemerintah terus mengoptimalkan sejumlah fasilitas pengolahan sampah, diantaranya TPST Kesiman Keterlangu dengan kapasitas 200 ton per hari, serta TPST Tahura 1 dan 2 dengan total 350 ton per hari. Selain itu, akan dibangun TPS 3R tambahan di Sanur dan Sidokarya, serta optimalisasi 23 TPS 3R di Denpasar. Total kapasitas pengolahan ditargetkan mencapai sekitar 650 ton per hari. Untuk solusi jangka panjang, Bali juga menyiapkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL bekerjasama dengan PLN dan pemerintah pusat yakni Danantara. Proyek ini ditargetkan mampu mengolah minimal 1.200 ton sampah per hari dengan groundbreaking pada Juli 2026 dan ditargetkan beroperasi Desember 2027. Winato dan Angkat Wirawan Bali TV. Perjuangkan solusi pengelolaan sampah di Bali, Gubernur Bali Wayan Koster menaikkan kerjasama strategis pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL bersama pemerintah pusat di Jakarta. Gubernur Bali didampingi Bupati Badung Iwayan Adi Arnawo dan Wali Kota Denpasar Gusti Ngurah Jaya Negara.
Memperjuangkan solusi pengelolaan sampah di Bali, Gubernur Bali Iwayan Koster menekan kerjasama strategis pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSL bersama pemerintah pusat di Jakarta. Proyek strategis pengelolaan sampah diharapkan ke depan dapat mengubah sampah menjadi sumber energi listrik terbarukan sekaligus mengurangi beban TPA Suwung serta meningkatkan ketahanan energi di Provinsi Bali. Selama masa transisi PSL, pengelolaan sampah di Bali akan diperketat dari sumber, khususnya pemilihan sampah organik sehingga sampah anorganik dan residu yang berkualitas saja yang akan dibawa ke TPA Suwung. Gubernur Iwayan Koster menjelaskan untuk itu pada 31 Juli 2026, TPA Suwung akan kembali ditutup untuk sampah organik seperti yang diinstruksikan Menteri Lingkungan Hidup. Iwayan Koster juga menyebut tumpukan sampah di TPA Suwung juga secara bertahap akan dimanfaatkan menjadi energi listrik ketika PSL beroperasi nantinya. Seiring waktu, Pemprov Bali juga akan berupaya agar lokasi di TPA bisa dimanfaatkan menjadi ruang terbuka hijau atau taman kota. Kami sangat bersyukur pada hari ini dilakukan penandatanganan rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik yang ditangani oleh pihak Danantara, Gubernur Bali, Wali Kota Denpasar dan Bupati Bali. Ada TPST di Kertelangu, ada TPST di Tahura 1, Tahura 2 dan di Sambiang. Jadi ada 4 TPST. Kemudian juga TPS 3R. Oh, 3R itu di mana, Pak? Ya. Yang 3R itu ada di mana? Apanya? TPS 3R-nya, TPS 3R. Lokasinya di 23 desa. Oh, 23 desa ya, Pak ya? Berarti nanti TPA Suwungnya setelah tidak menerima sampah akan seperti apa Pak pengelolaan? Kalau sudah, ini kan akan berakhir 31 Juni. Targetnya. Juni ya, Pak? 31 Juni. Oh, Juni. Setelah itu TPA Suwung ditutup. Jadi sampah-sampah yang sudah di sana itu sudah menutup akan nanti kan diambil, diolah dengan fasilitas ini. Oh, untuk PSL. Sampah yang baru maupun juga sampah yang existing numpuk di TPA Suwung. Nah, rencananya kan TPA Suwung bakal jadi taman kota, itu masih fokus dengan rencana itu setelah Iya, akan dijadikan ruang terbuka hijau. Taman kota. Sampahnya itu sampah organik atau non organik? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kalau organik dijadiin apa? Dalam bentuk kan nanti dia jadi kompos. Pemerintah melalui Menteri Koordinator Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan proses pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy. Perjanjian kerjasama ini mencakup 3 wilayah strategis, yakni Kota Bekasi, Bogorraya, dan Denpasar, sebagai bagian dari upaya nasional dalam mengatasi persoalan sampah, sekaligus mendorong transisi energi bersih. Zulkifli Hasan mengatakan Pemda mendapatkan tanggung jawab dengan waktu yang cukup singkat, yaitu dalam waktu 7 minggu untuk menggarap proyek tersebut. Kadang-kadang jalan, kadang tidak. Tadi saya dapat laporan dari Pandu, itu Bank Dunia aja berapa? 45 bulan, ya. Nah, waktu kita buat ini saya dikasih perpres ya Bu ya. Perpres waktu itu ya Pak, kita rapat bertiga awalnya, saya sama Pak Dirut bertiga di situ. Ya di situ setelah kita tawar dalam 11 tahun itu saya minta waktu 1 tahun. 1 tahun bukan dijawab, kita dapat marah tuh. Oh enak aja, nggak bisa 1 bulan. 1 bulan ya, 1 bulan. Akhirnya tawar 6 bulan. 6 bulan kemarin rapat lagi, cuman Pandu nggak ada, jadi yang laporan yang nggak ikut rapat. Ya laporannya benar, tapi tidak lengkap, ya kan? Nah ya karena tidak lengkap, ini kita kena marah semuanya. Harus 1 terpaksa saya buat surat lagi.
Aduh nggak berani Pak, kalau nggak ada tekenan Menko katanya. Nah, ini saya tekenan ini surat nanti Pak. Ya dari 6 bulan kita akan keluarkan berapa minggu ini? 7 minggu. Nah, jadi 6 bulan 7 minggu Pak Gubernur. Nah oleh karena itu rapat hari di sini sudah mengatakan Pak Gubernur boleh saja improvisasi, ya cari mitra segala macam, tapi jangan menghambat. Karena dari Jakarta, Julius Wata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi Sekar Badung 2026, dorong perempuan atau peran perempuan dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Puniki kematian disampun anak kealit menekuni. Mentatah kalau kebos, mepandes utawi misangi, ramel, antar ketua banyak Jakarta Selatan para finalite miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Kartini, pemerintah Kabupaten Badung melalui tim penggerak PKK Badung menggelar kegiatan bertajuk Semangat Kartini Badung 2026 dengan menghadirkan talk show bertema pengelolaan sampah berbasis sumber dan peran Kartini masa kini. Kegiatan ini berlangsung di Balai Budaya Girinata Mandala, Selasa 21 April 2026. Menghadirkan Ketua TPPKK Provinsi Bali, Niputu Putri Swastini Koster, selaku narasumber bersama Ketua TPPKK Kabupaten Badung, Nyonya Rasniati Adi Arnawo, serta Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Made Rai Wirastuti. Talkshow tersebut mengangkat persoalan sampah yang saat ini menjadi isu krusial, tidak hanya di Badung, tetapi juga di Bali dan Indonesia. Pelaku UMKM turut dihimbau untuk berperan dalam edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat. Ketua TPPKK Kabupaten Badung, Nyonya Rasniati Adi Arnawo menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Sekar Badung 2026, di mana sebagai wujud nyata semangat perjuangan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan peringatan Hari Kartini setiap 21 April harus dimaknai lebih luas, salah satunya melalui aksi nyata dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Ia menegaskan bahwa perempuan, khususnya para ibu di Badung, memiliki peran strategis dalam memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah tangga. Selain talkshow, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pameran UMKM serta pemberian penghargaan kepada pelaku usaha terbaik dalam pengelolaan sampah ramah lingkungan. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya perempuan, untuk menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan melalui kebiasaan sederhana seperti memilah sampah dari rumah. Tadi talkshow lebih banyak ke masalah sampah ya, yang sedang viral masalah ini dimanapun, di Badung, di Bali, bahkan di Indonesia.
Nah itu tadi kita talk show bagaimana di Sekar Badung ini tentang sampahnya apa masuk ya masuk tadi, karena UMKM kita juga dihimbau agar ikut mengedukasi masalah sampah. Nah tadi juga kita di UMKM kita milih ada 2 UMKM yang betul-betul pengelolaan sampahnya yang terbaik. Kita kasih reward juga, dan tadi juga Ibu Gubernur juga menyampaikan bagaimana pentingnya cara pengelolaan sampah di Badung khususnya. Ini memerlukan kesadaran membutuhkan kesadaran dari masing-masing individu. Jadi ini bukan paksaan, ini kesadaran, dan memang setelah dilaksanakan manfaatnya sangat banyak. Itu kan bisa yang anorganik bisa dibuatkan sesuatu yang bermanfaat dan juga bisa ada daya jualnya. Harapan saya ke depannya kegiatan Sekar Badung ini akan terus berlanjut. Sekarang kan Sekar Badung 2026 dan itu seterusnya 2027-2028. Jadi saya semoga bisa lebih banyak melibatkan masyarakat ke depannya, karena masyarakat di sini bisa menunjukkan kreativitasnya, dan kita juga melestarikan lingkungan dengan menjaga lingkungan agar bersih dari sampah-sampah. Dengan terselenggaranya kegiatan Semangat Kartini Badung 2026, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah semakin meningkat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat melibatkan lebih banyak masyarakat, sekaligus menjadi wadah untuk menumbuhkan kreativitas serta menjaga kelestarian lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah. Bunga Widrayani, Bali TV. Memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April 2026, pemerintah Kabupaten Badung bersama tim penggerak PKK Badung menggelar perayaan Puncak Semangat Kartini atau Sekar Badung tahun 2026 yang dipusatkan di Balai Budaya Girinata Mandala, Puspam Badung. Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman MOU antara pemerintah Kabupaten Badung dan pihak Garuda Wisnu Kencana atas pemotongan harga tiket masuk senilai 50% untuk anak-anak dengan kartu identitas anak Kia Badung. Acara Sekar Badung dihadiri Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipto, Ketua DPRD Badung Gusti Anom Gumanti, Ketua TP PKK Badung Nyonya Rasniati Adi Arnawa, Sekretaris TP PKK Badung Nyonya Yunita Alit Sucipto, dan Ketua Organisasi Kewanitaan di Badung, beserta pimpinan UPD. Bupati Badung dalam sambutannya yang disampaikan, Wakil Bupati Bagus Alit Sucipto menyampaikan, semangat perjuangan Raden Ajeng Kartini sebagai tokoh emansipasi perempuan mengajarkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan berkontribusi bagi bangsa. Perayaan Hari Kartini diharapkan dapat menjadi momentum menghidupkan kembali semangat perjuangan Kartini, khususnya dalam mendorong peran perempuan agar lebih berdaya, kreatif, dan mandiri. Wakil Bupati sangat bersyukur karena peran perempuan di Badung semakin nyata dalam berbagai bidang. Ini adalah wujud nyata semangat Kartini yang terus hidup. Pemkab Badung berkomitmen terus memperkuat perlindungan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas hidup perempuan melalui berbagai program dalam mewujudkan Badung yang ramah perempuan, ramah anak, dan berkeadilan gender. Ketika perempuan berdaya, keluarga kuat, dan daerah pun maju. Semangat Kartini adalah semangat untuk berani bermimpi, berani belajar, dan berani berkarya. Kartini mengajarkan kita bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan kontribusi bagi bangsa. Nilai-nilai perjuangan Kartini yang sangat relevan dengan tantangan zaman sekarang. Dan tentunya di Kabupaten Badung kita patut bersyukur karena peran perempuan semakin nyata dalam berbagai bidang. Ketua TP PKK Badung Nyonya Rasniati Adi Arnawa menjelaskan perayaan Semangat Kartini Badung tahun ini sebagai momentum penting untuk melanjutkan perjuangan Kartini dengan aksi nyata melalui Sekar Badung. Aksi ini merupakan gerakan bersama, yakni perempuan tampil sebagai penggerak utama, bukan hanya peserta. Temanya adalah pengelolaan lingkungan sebagai simbol bahwa perempuan Badung tidak hanya bicara tentang emansipasi wanita, namun lebih kepada 4 pilar Kartini, yakni Kartini peduli lingkungan, Kartini kreatif, Kartini sehat, dan Kartini berbagi. Setiap tahun Hari Kartini mengingatkan kita pada perjuangan
keberanian dan harapan. Tapi di Badung tahun 2026 ini semangat itu tidak hanya dikenang, kita hidupkan dalam aksi nyata. Kegiatan ini bukan sekedar perayaan, ini adalah gerakan bersama di mana perempuan tampil sebagai penggerak utama, bukan hanya peserta. Tema tahun ini pengelolaan lingkungan waste management. Ini simbol bahwa perempuan Badung hari ini tidak hanya bicara emansipasi, tetapi juga bicara masa depan. Pada puncak acara Sekar Badung melaksanakan penandatanganan MOU antara Pemkab Badung dan pihak Garuda Wisnu Kencana atas pemotongan harga tiket masuk senilai 50% untuk anak ber-KIA Badung. Selanjutnya, penyerahan santunan modal usaha dari BPJS Ketenagakerjaan kepada perempuan pekerja, penyerahan subsidi kredit usaha mikro Badung Sejahtera, Sidi Kumbara, pemberian makanan tambahan kepada penyandang disabilitas, balita dan ibu menyusui, serta penyerahan hadiah kepada pemenang lomba. Lomba yang diadakan yaitu Lomba Kreativitas Gagasan Penanggulangan dan Metode Pengolahan Sampah tingkat SMA, Lomba Membaca Puisi tingkat SD, Lomba Cipta Kreativitas dari Bahan Daur Ulang Sampah tingkat SMP, dan Lomba Cerdas Cermat tingkat PKK tentang kebijakan pengelolaan sampah di Badung. Yana dan Edi, Bali TV. Polda Bali selidiki dugaan penipuan berkedok arisan. Kami segera kembali dengan informasinya. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras dari pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen, pengumpul Dijen selaku anggaran pengalian di pengumpul jumlah warga, serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, jajaran Polda Bali melakukan penyelidikan secara intensif peristiwa keributan yang berujung pada adu fisik dua orang perempuan di areal keberangkatan domestik Bandara Ngurah Rai pada tanggal 20 April 2026. Video yang sempat viral di media sosial ini diduga terkait penipuan yang berkedok arisan. Keributan dua orang perempuan yang berujung saling jamak di areal keberangkatan domestik Bandara Ngurah Rai ini menjadi viral di media sosial. Keributan ini diduga terkait penipuan yang berkedok arisan. Sementara itu, Kabid Humas Polda Bali, Kombes Polisi Arya Sandi membenarkan peristiwa keributan yang terjadi di areal keberangkatan domestik Bandara Ngurah Rai pada 20 April 2026.
Awalnya kejadian tersebut sempat ditangani jajaran Polres Bandara Ngurah Rai, namun kini penanganannya dilimpahkan ke Ditreskrimum Polda Bali. Dalam peristiwa tersebut terdapat 2 laporan yang dibuat oleh pelapor WW asal Karangasem atas dugaan kasus penipuan dan penganiayaan dengan terlapor berinisial NS asal Mengui Badung. Ditambahkan Aris Sandi, kronologisnya berawal dari pertemuan WW dan NS di terminal keberangkatan domestik Bandara Ngurah Rai. Saat itu NS akan berangkat ke Jepang. Dalam pertemuan tersebut, WW mempertanyakan sisa keuntungan uang arisan miliknya sebesar 244,5 juta yang tidak diberikan oleh NS. Pada saat berjalan beriringan adalah menjadi awal mula keributan di antara keduanya yang berujung saling jambak. Akibatnya, WW mengalami luka bagian pipi sebelah kiri dan sakit di kepala. Sementara itu terkait dugaan penipuan berkedok arisan di mana pada 16 Juli 2025, WW masuk ke grup arisan online bernama Arisan Twin SJ yang mana SN sebagai owner atau adminnya. Di situ WW ditawarkan tentang slot gate dan lelang beserta keuntungan dengan menjanjikan dalam jangka waktu 1-2 bulan. Berdasarkan informasi sisa slot gate dan lelang dari bulan Agustus 2025 sampai Desember 2025, WW selanjutnya mengirimkan dana sebesar 446,6 juta ke rekening WAE dan NS yang masing-masing jumlahnya 361,8 juta dan 87 juta rupiah. Karena WW belum sepenuhnya mendapatkan keuntungan sehingga menanyakan hal tersebut ke NS saat bertemu di areal keberangkatan domestik Bandara Ngurah Rai. Bertemu adalah pelapor menanyakan perkara uang arisan milik pelapor sebanyak 244.580.000 yang tidak dikembalikan oleh pelapor. Itu pokok persoalannya sehingga terjadi cekcok, kemudian ada adu fisik di situ. Pelapor ini mengalami luka cakar di wajah pelapor, kemudian merasa sakit di bagian kepala, dan akhirnya melapor ke Polda Bali. Laporan polisi masuk melaporkan perkara penganiayaan dan penipuan ini kita proses. Kini pihak kepolisian masih mendalami penyelidikan kasusnya. Rai Swantara dan Agung Kompiang, Bali TV. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dicecar anggota DPR dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI terkait persoalan administrasi kependudukan. Salah satunya Dedi Sitorus dari fraksi PDI Perjuangan. Dedi menyoroti efektivitas eKTP yang dinilai belum efisien karena mewajibkan fotokopi meskipun sudah menggunakan chip. Bahkan Dedi menyebut Indonesia lebih bodoh dari Malaysia dalam digitalisasi adminduk. Saya. Entah kapan kita mau selesaikan. Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini. Anggota Komisi 2 DPR RI, Dedi Sitorus menyampaikan pentingnya percepatan integrasi data nasional melalui sistem satu data yang terpusat. Dedi menilai saat ini pengelolaan data masih berjalan sendiri-sendiri di tiap lembaga dan tanpa koordinasi yang jelas. Kondisi itu menurutnya akan sangat menghambat efektivitas layanan publik sekaligus membebani anggaran negara. Hal itu disampaikan Dedi dalam Raker dan RDP Komisi 2 bersama Kemendagri dan Dirjen Dukcapil di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 20 April 2026. Dedi menegaskan agar pemerintah segera menunjuk satu institusi sebagai pengelola utama data nasional. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil dinilai paling relevan karena telah memiliki basis data kependudukan. Selain itu, legislator dari fraksi PDIP itu juga menyoroti praktik duplikasi pengumpulan data oleh berbagai lembaga negara. Ia menilai hal tersebut hanya pemborosan anggaran. Dedi menyebut kondisi itu tidak saja bertolak belakang dengan upaya efisiensi yang digaungkan pemerintah saat ini, tetapi juga memperbesar potensi ketidaksinkronan data. Dedi juga menyinggung kuatnya ego sektoral antar instansi yang lebih mementingkan kewenangan dibanding tanggung jawab pelayanan publik. Bahkan tak canggung, Dedi menyebut Indonesia lebih bodoh dari negeri tetangga, Malaysia, untuk urusan administrasi kependudukan. Luar biasa ini. Pemborosan yang luar biasa kalau menurut saya. Entah kapan kita mau selesaikan. Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini.
Karena nggak pernah kelar. Kelebihan kita di negara ini dalam urusan pemerintahan adalah semua hanya mikir urusannya. Urusannya. Bukan tanggung jawabnya, urusannya. Hanya bagaimana kewenangan itu tetap ada, tapi nggak pernah menyelesaikan masalah. Semua berebut kewenangan, berebut urusan, ujung-ujungnya kickback. Ini yang sering jadi problem. Redundancy terus terjadi. Untuk soal data ini, triliunan kita buang tuh tiap tahun. Tiap tahun. Padahal BRI punya data nasabah misalnya. Dan lain-lain lah. Juga tadi rumitnya kita punya KTP, udah pakai chip, apa-apa urusan harus pakai fotokopi lagi. Ditanya lagi kakak, ditanya lagi surat lahir, ditanya lagi kalau kami ini surat baptis, mampus kita. Menanggapi kritikan yang bertubi-tubi dari anggota Komisi 2 DPR RI terkait digitalisasi Adminduk, Wamendagri Bima Arya mengakui bahwa masih ada beberapa kendala di lapangan yang membuat akselerasi digitalisasi Adminduk belum berjalan dengan maksimal. Salah satunya disebabkan oleh konektivitas jaringan internet yang belum merata di semua daerah. Selain itu, masalah regulasi dan kewenangan menurutnya juga harus dirumuskan dengan jelas agar terjadi sinkronisasi dalam implementasinya. Dan yang paling penting menurut Bima Arya adalah adanya komitmen dari segi anggaran. Dua intinya pimpinan. Yang pertama adalah adanya regulasi sebagai unsur pemaksa untuk akselerasi IKD ini. Sehingga seperti disampaikan Kang Deddy tadi, siapa yang bertanggung jawab itu jelas. Ya, jadi kewenangan dari Kemendagri, kewenangan dari Komdigi, dan kewenangan dari institusi perbankan seperti apa. Karena walaupun kita sudah akselerasi aktivasi IKD, tetapi lembaga perbankan masih mensyaratkan fotokopi fisik dari KTP misalnya. Kan ini satu regulasi yang tidak sinkron begitu. Nah karena itu kita memerlukan itu. Yang kedua adalah komitmen untuk segi penganggaran. Ya sebagai contoh misalnya untuk aktivasi IKD kan kita perlu memastikan bandwidth-nya cukup, kapasitas jaringannya memadai, dan security-nya juga aman. Untuk itu kan perlu anggaran. Ketika PNBP tidak memadai, maka kita mencari sumber pendanaan melalui PHLN, melalui World Bank begitu ya. Nah ini kan artinya komitmen dari semua. Sejauh mana kemudian Kementerian Keuangan bisa ada dalam satu frekuensi. Juli Suharto dan Ketus Madiase melaporkan. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Jalan rusak di Buleleng capai 275 km, 40% rusak berat. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Kuah Bali, and Lawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Start, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan waras ketikal pop. Langsung personilipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil
Pemirsa, jalan rusak di Kabupaten Buleleng di tahun 2026 ini mencapai 275 km dari 9 kecamatan. Dari total jalan rusak tersebut, 40%-nya mengalami rusak berat. Tahun 2025 lalu, Dinas PUTR Buleleng sudah memperbaiki jalan rusak sebanyak 25 km dari 300 km jalan rusak. Anggaran yang terbatas menyulitkan Buleleng untuk melakukan perbaikan jalan secara utuh dan lebih besar presentasenya. Buleleng hanya mengandalkan dana BKK dari provinsi maupun kabupaten lain, seperti Badung dan juga bantuan dari pusat. Kepala Dinas PUTR Buleleng, Iputu Adipta Eka Putra mengatakan, jika setiap tahun hanya bisa memperbaiki jalan sedikitnya 25 km saja. Pihaknya juga telah membentuk 2 tim yang khusus menangani kerusakan jalan di perkotaan dan juga di luar perkotaan agar lebih cepat ditangani. Jadi memang dibutuhkan banyak anggaran untuk menangani. Plus juga butuh inovasi-inovasi sebenarnya. Misalnya bagaimana caranya menambah umur penembus jalan. Jadi dengan semakin kuat jalannya kan makin bagus. Kita bisa fokus ke jalan yang rusak. Yang prioritas adalah jalan yang rusak berat. Itu yang pertama. Yang kedua, punya nilai strategis, misalnya membuat antar desa, antar kecamatan. Yang ketiga, dia ada potensi pertanian dan ekonomi di sana. Yang keempat baru membuka akses isolasi. Empat itu jadi indikator kita untuk penetapan pembangunan jalan yang eksekusi di lapangan. Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPRD Buleleng, Iwayan Masdane mengatakan, jika Dinas PUTR harus memiliki agenda yang jelas untuk perbaikan jalan. Setidaknya 3 tahun ke depan, ada progres perbaikan jalan di sisa pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati yang saat ini menjabat. Harus jelas mana saja jalan yang sudah dan akan diperbaiki. Kami menyarankan kepada Pak Kadis bahwa dengan kebijakan fiskal yang terbatas seperti sekarang ini, itu harusnya dibikin program kegiatan Kadis PU memperbanyak untuk pemeliharaan sekarang. Jadi kalau kita menunggu untuk perbaikan jalan, otomatis dalam satu jabatan Pak Bupati ini tidak mungkin tercapai. Sedangkan masyarakat sekarang dengan medsos ini banyak yang mengatakan viral. Jadi begitu viral baru diperbaiki. Ya kami seperti contoh yang kemarin sudah viral di Lemuki itu sebenarnya sudah dianggarkan tahun ini. Yasir Yuli, Bali TV. Pengembangan kawasan hutan desa menjadi destinasi ekowisata di Kecamatan Grogga mendapat dukungan DPRD Buleleng. Ketua DPRD meminta pemerintah Provinsi Bali memberi kebijakan bijak agar program pemberdayaan masyarakat tetap berjalan. Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya menerima audiensi kelompok tani hutan bersama pengelola kawasan wisata di Desa Pejarakan Selasa kemarin. Yang menegaskan pengelolaan hutan desa oleh masyarakat sejalan dengan aturan karena bertujuan meningkatkan ekonomi warga sekitar, sekaligus menjaga kelestarian kawasan hutan. Menurutnya, pemerintah Provinsi Bali yang memiliki kewenangan di bidang kehutanan diharapkan memberikan toleransi terhadap proses perizinan agar program ekowisata tidak terhambat. Ketua DPRD juga menilai kawasan hutan yang sebelumnya kritis kini mulai tertata dan ditanami pohon oleh masyarakat tanpa membebani anggaran pemerintah. Maka ketika kita mendukung kelompok tani ini bukan serta-merta bahwa salahnya kita dukung, tapi konsep yang dibangun untuk melestarikan hutan sesuai dengan seunurnya sudah benar, ya di kawasan pariwisata. Sehingga sekarang pihak kehutanan provinsi, termasuk juga kemarin ada pansus TRAP yang di provinsi, ini melihat dari sudut pandang yang mana. Mudah-mudahan ada kesepahaman bahwa dari sudut pandang orang yang membangun di zona pariwisata itu bisa kita katakan benar seumpama dari segi pemanfaatan, perlindungan, pemeliharaan, dan menjaga kawasan itu, ini yang menjadi catatan kita bersama. Sementara itu pengelola kawasan wisata Ketut Danu membantah adanya isu penolakan warga terhadap proyek tersebut. Ia menyebut masyarakat sekitar justru mendukung karena pengembangan wisata diyakini mampu membuka lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan pendapatan desa. Ketut Danu menambahkan, lahan yang dimanfaatkan merupakan area berbatu, minim sumber air sehingga kurang produktif untuk pertanian, namun memiliki potensi pemandangan alam yang baik untuk pariwisata. Sudah saya sosialisasikan dan mereka sangat setuju. Nah, untuk teman-teman yang memang berkeberatan atau menolak adanya pembangunan ini, yang juga pernah datangi ke rumahnya, ajak diskusi,
kalau kita memang sama-sama ingin membangun desa, ayolah kita duduk bersama melalui hutan desa ini karena potensinya bagus. Ayo kita kembangkan bersama-sama. Ia berharap pengembangan ekowisata hutan desa dapat berjalan lancar demi kesejahteraan masyarakat sekitar. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, ratusan umat Hindu wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya mengikuti persembahyangan bersama dalam rangka Puja Wali ke-20 Pura Parahyangan Jagat Guru yang dipuput langsung oleh Ider Sipat Bihandayani dari Geria Sari Gading, Denpasar, Bali. Ketua Panitia Puja Wali, Inengah Saryana, mengatakan umat Hindu diharapkan mewujudkan ajaran suci Satyam Siwam Sundaram sebagai refleksi diri dan spiritual dengan menerapkan pikiran benar dan bertindak suci serta menciptakan keharmonisan dan keindahan dalam kehidupan sehari-hari. Ratusan umat Hindu wilayah Tangerang Selatan dan sekitarnya serta juga semeton pemedek dari Badung dan Pasar Bali mengikuti persembahyangan bersama dalam rangka Puja Wali ke-20 Pura Parahyangan Jagat Guru yang dipuput langsung oleh Ider Sipat Bihandayani dari Geria Sari Gading dan Pasar Bali. Salah satu ketua Panitia Puja Wali, Inengah Saryana, mengatakan diharapkan umat Hindu Nusantara untuk selalu menerapkan ajaran Satyam atau kebenaran sebagai fondasi untuk hidup jujur, berpikir benar, dan bertindak selaras dengan dharma kebenaran mutlak, bukan sekedar berkata benar. Siwam kesucian atau kebaikan sebagai wujud nyata dari kebenaran yang melahirkan kebajikan, ulas asih dan penyucian diri dari ego serta ketamakan. Sundaram keindahan atau keharmonisan sebagai hasil dari Satyam dan Siwam menciptakan keharmonisan dalam diri sesama lingkungan dan Tuhan Yang Maha Esa. Inengah Saryana kembali mengatakan implementasi dalam kehidupan sehari-hari refleksi diri umat Hindu untuk menjadikan konsep ini sebagai trisula guna menghilangkan masalah hidup dan sebagai cermin untuk menyadari kesalahan. Spiritualitas yakni melakukan yatnya atau persembahan dengan tulus ikhlas, bukan mewah, sebagai keindahan hubungan dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Sebagai puncak Puja Wali ke-20 dapat terlaksana lapu karya lan dipuput side sampurna riantukan samput presiden Iwau nanti sebentar lagi Ide Resi Padmi Handayani saking Geria Anyar Sari Gading, Jalan Sari Gading Gang 2 nomor 8 Puja Denpasar jadi puputan karya Puja Wali yang perlu sampaikan atau laporkan bahwa ini merupakan dukungan yang luar biasa umat dari Bali khususnya yang datang 220 orang dan beliau mengaturkan punya berupa aturan Puja Wali dan Puja Wali penyenep. Kebantanan ini? Ingat, kita perlu sebutan dari Bali itu sangger. Karena suatu kehormatan bagi kami selaku panitia bahwa kedatangan sebentar kita dari Bali. Kami seluruh panitia pelaksana Puja Wali ke-20 mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan apa yang selama ini panitia telah kita berikan, pasti ada kekurangan. Dan kami panitia mengambil tena melalui Puja Wali ke-20 Parahyangan Jagat Guru, kita wujudkan Satyam Siwa Sundaram. Ini merupakan refleksi spiritual. Ritual Puja Wali juga dirangkai dengan sesaji umat Hindu Jawa berupa sesaji Banten Gunungan. Sementara itu, sang pemuput Ider Sipat Bihandayani dari Geria Sari Gading dan Pasar Bali mengatakan agar seluruh umat Hindu Nusantara untuk selalu guyup hidup berdampingan secara harmonis. Yang sangat berharap semoga kedepannya terus
harus jauh lebih bagus dan persatuan kita selaku umat Hindu terus ditingkatkan ya. Rada bakti kita semua terus ditingkatkan Mandora Hayu sedaging jagat. Ya, harus mantap nih mantap. Nggih. Orang pura Agung Jagat Karta Gunung Sangga. Nggih. Lanjutkan. Iki ampun yang 3 kalinya. Oh, sampun 3 kali nggih. Berkat almarhum daripada Pak Mangku Winto. Dari Tangerang Selatan, Juli Suwatu dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Gadepati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Made Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.